Basis ekonomi digital adalah salah satu solusi tepat. Hal ini karena infrastruktur DKI Jakarta sudah tertata dengan baik sebagai pusat kota bisnis dan perdagangan. Potensi ekonomi halal juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim di dunia. Kadin DKI berharap Pemprov DKI dan DPRD mampu mengeluarkan produk hukum dan regulasi yang mampu menciptakan iklim positif bagi usaha mikro, terutama dalam hal kemudahan meraih permodalan. Kita akan meminta kepada teman-teman yang sekarang ini kan ada yang namanya disrupsi ya Mbak ya, bahwa ada perubahan inovasi sehingga era digitalisasi itu harus UMKM ikut berperan saat ini sehingga kita tidak terjadi disrupsi yang tidak baik, malah justru UMKM kita akan tumbuhkan dengan kita berinovasi sesuai dengan kondisi saat ini yaitu digitalisasi. Kita akan membuat pelatihan-pelatihan kepada UMKM sehingga produk-produk UMKM akan dibuat peningkatan kualitasnya. Kemudian dari segi permodalan pun kita akan mengasistensi mereka supaya mereka bisa mengakses permodalan dari bank-bank yang memang sekarang juga sudah pro kepada UMKM. Saya berharap bahwa ada insentif pajak untuk para UMKM karena sekarang ini kan UMKM kelihatan sekali bahwa pajaknya justru tidak pro ke UMKM. Saya berharap ke depan untuk para UMKM diberikan insentif pajak. Ya menurut saya banyak yang harus dirubah di regulasinya ya. Sekarang sudah dimulai ada kemudahan-kemudahan perizinan ya kan. Jadi ada usaha tanpa membuat SIUP sudah dimulai 3-4 tahun yang lalu. Ya perlakuan terhadap usaha kecil menengah itu memang harus berbeda dengan yang lain. Mereka kan tidak memiliki sistem perbankan gitu ya. Karena dia tidak memiliki sistem perbankan itu zonanya itu tidak bisa dibikin usaha. Nyatanya itu banyak pelaku ekonomi kecil menengah itu berusaha di zona-zona yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka kebijakan Pemprov itu ada diskresi. Beberapa gagasan Pak Anies misalnya berdagang di trotoar. Satu sisi peraturannya melarang, tapi sisi lain dia kan butuh penghidupan, maka dibolehkan. Nah, perizinan juga begitu. Oh balik lagi, relokasi udah nggak mengenal sekarang. DKI nggak mengenal relokasi, justru akan ditata di daerah di mana penjual dan pembeli bertemu lebih dekat. Itu sudah diatasi oleh Pak Anies 2 tahun ini ya, membuat satu lokpin yang berdekatan dengan masyarakat. Kita lagi membahas, sebentar lagi ada pembahasan perubahan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Di situ akan kelihatan blade kebijakan Pak Gubernur untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Ya, itu kan dulu namanya OKWC, sekarang namanya PKT, pengembangan kewirausahaan terpadu. Ya sebetulnya itu memang gagasan lama. Kalau ada akan diterbitkan pergub mungkin kelanjutan dari pengembangan itu. Ya itu harus disambungkan dengan tadi tata ruangnya, sistem permodalannya, kemudian marketnya. Jadi bukan sembarangan mendorong pergub tapi tidak punya terintegrasi dengan yang lain. Misalnya perizinannya dipermudah. Saya dalam kaitan ini juga sependapat ya bahwa ada pengurangan APBD justru akan tercapai, capaiannya itu akan melampaui kalau konsisten ya DKI Jakarta dijadikan sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Nah yang di Penajam itu sebagai pusat pemerintahan. Asal konsisten ya, dicabut statusnya tapi masih ngurusin DKI itu yang menurut saya akan menyulitkan pengembangan ibu kota DKI yang ditinggal ini.